ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل أكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمه على دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال جل وعلا في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Yang mana pada kesempatan di waktu yang mulia ini, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keberkahan, hari ini kita berada di hari Jumat, hari yang paling barokah di antara hari-hari Allah sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Allah. Hari ini juga kita berada di bulan yang diberkahi, bulan Zulhijjah, sebagai salah satu di antara 4 bulan haram. Dan bahkan secara khusus hari ini pun kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah di antara hari-hari di 10 hari yang Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Tentu keberkahan-keberkahan ini kita harapkan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amalan yang kelak akan memberatkan timbangan amal kita di yaumil mizan. Ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dihisab atas semua perbuatan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semua sejak azali menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yaitu ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan kepada kita semua umatnya yang istiqamah menjalani setiap sunnah dan ajaran beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah Allah berkenan mempertemukan kita dan memasukkan kita ke dalam surga yang ditempati oleh Rasulullah SAW, yaitu Jannatul Firdaus. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sebagai salah satu di antara 5 rukun khutbah, marilah satu sama lain di antara kita saling berwasiat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, bimtithal awamiri wa ijtinabin nawahi, dengan kita senantiasa berkomitmen istiqamah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bingkai risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi setiap larangannya. Dengan itu kita pun berharap layak mendapatkan predikat sebagai al-muttaqun. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beberapa hari yang akan datang kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari-hari yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat ibadah yang juga memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita melaksanakan ibadah kurban, atau di dalam kitab fikih disebut dengan udhiyah. Yang mana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lainnya mengatakan bahwa ma'amila adamiyun amalan yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tiadalah seorang hamba melakukan amal saleh pada hari-hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya, yang paling dicintai oleh Allah, kecuali wujudnya adalah menyembelih hewan kurban. Memang betul bahwa para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum dari ibadah kurban bagi yang mampu melaksanakannya. Dan perbedaan itu muncul dari penafsiran yang berbeda terhadap Al-Quran yang menjadi dalil tentang perintah kurban, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Para ulama berbeda pendapat apa sesungguhnya makna perintah dari inhar, berkurbanlah. Apakah perintah dalam ayat ini merupakan perintah wajib atau hanya sebatas perintah sunnah yang dianjurkan saja? Sebagian ulama seperti mazhab Hanafi berpendapat bahwa kurban yang diperintahkan dalam ayat ini adalah perintah wajib, dan mereka mendasarkannya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW mencela orang-orang yang mampu untuk berkurban tapi dia enggan untuk berkurban dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kemampuan harta untuk berkurban tapi ia enggan untuk berkurban, kata Nabi, jangan dekati tempat ibadah kami. Seakan-akan Nabi SAW menganggap orang yang mampu berkurban tapi tidak melakukannya layaknya sebagai orang yang tidak berislam kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi kebanyakan para ulama, khususnya dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada level wajib. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Nabi SAW mengatakan, "Salatun hunna 'alayya fara'id wa lakum tatawwu." Ada 3 amalan yang diwajibkan kepada aku, kata Nabi SAW, tapi bagi kalian umatku hukumnya adalah sunnah saja, yaitu al-witru wad-duha wan-nahru, yaitu melaksanakan sholat witir, melaksanakan sholat duha, dan berkurban setiap tahun. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa amalan kurban bagi umatnya adalah sebatas tatawu atau dihukumi sebagai amalan sunnah. Tetapi yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas adanya perdebatan dan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dari melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu ini, kadangkala ketika kita mengenal atau kita mendengar istilah sunnah atau amalan yang disunnahkan, kadang kita hanya membatasi kepada definisi terkait dengan pahala dan dosa saja. Yaitu definisi yang disebutkan oleh para ulama bahwa sunnah atau amalan yang disunnahkan itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh, perbuatan yang jika dilakukan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Padahal jika kita telusuri kitab-kitab para ulama yang membahas tentang persoalan hukum syariah, khususnya adalah kitab usul fikih, mereka menambahkan adanya potongan definisi yang jarang didengar oleh umat Islam. Yaitu mereka mengatakan bahwa amalan sunnah itu, apalagi sunnahnya adalah sunnah yang ditegaskan untuk kita lakukan dan diwajibkan kepada Nabi Muhammad, definisi yang lengkapnya adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu wa yastahiqu lauma tarikuh, bahwa sesuatu yang disunnahkan itu jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi jika mampu melakukannya lalu tidak melakukannya maka ia layak untuk dicela karena mengabaikan kesempatan dan pahala besar yang Allah janjikan dari ibadah sunnah tersebut. Karena itulah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan para ulama tentang ibadah kurban itu sebagai satu wawasan yang kemudian harus kita terima dan tidak kita ingkari. Tetapi bagi seorang muslim tentunya adalah ketika berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, Allah janjikan pahala besar yang bahkan Nabi katakan bahwa pahalanya merupakan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketika kita mampu melakukannya tapi kita kemudian mengabaikannya, sungguh ketika kita mampu melakukannya tapi kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja, maka kita telah merugi karena kita mengabaikan pahala besar yang Allah janjikan di dalam ibadah kurban. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan tentang pahala ibadah kurban ini, "Innaha la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dam la yaqa'u bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan." Kata Nabi SAW, sesungguhnya semua unsur dari hewan kurban tersebut, dari tanduknya, dari bulunya, dari dagingnya, semua akan menjadi saksi di yaumil qiyamah kepada orang-orang yang berkurban, dan bahkan darahnya yang najis saja, kata Nabi SAW, telah Allah jadikan atau telah ditempatkan pada suatu tempat nanti di hari kiamat sebagai saksi bagi orang yang berkurban sebelum dia menetes di atas tanah. Dan maka Nabi kemudian mengatakan, "Fatibu biha nafsan." Beruntunglah orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cara kita bagaimana memahami suatu amalan yang dihukumi sebagai amalan sunnah. Jangan hanya kita memahaminya sebagai sesuatu yang jika ditinggalkan tidak berdosa, tapi kita pahami bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang nanti di yaumil qiyamah akan berharap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang kemudian kita harapkan nanti di yaumil qiyamah ketika kita di hadapan Allah, kecuali bekal terbaik kita menuju Allah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan.
Dan sungguh benar kata Nabi SAW bahwa orang yang cerdas itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa orang yang cerdas kata Nabi adalah mereka yang bersiap tentang apa yang akan ia dapatkan setelah kematian. Kita nanti di yaumil qiyamah tidak hanya kita berharap amal-amalan wajib saja yang kemudian membebaskan dan menyelamatkan kita dari murka Allah, tapi kita akan berharap bisa mendapatkan semua pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apakah yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan. Termasuk dalam konteks ini jemaah sekalian Allah SWT, pada hari Ahad yang akan datang, kita insya Allah akan diberikan oleh Allah kesempatan melaksanakan satu ibadah yang juga memiliki pahala yang besar, yaitu puasa Arafah. Di mana Nabi SAW mengatakan, Saumu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Sesungguhnya puasa Arafah itu bisa menghapuskan, kata Nabi SAW, dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Meskipun hukumnya juga sunnah, tapi sekali lagi jangan kita abaikan, karena sungguh orang yang meninggalkannya ketika ia mampu melakukannya meskipun tidak berdosa, maka sungguh ia merugi karena mengabaikan kesempatan besar yang Allah berikan dari pahala ibadah-ibadah sunnah ini. Adapun terkait dengan perdebatan di antara masyarakat, sesungguhnya puasa Arafah itu apakah dilaksanakan karena sebab adanya wukuf di Arafah, atau dia didasarkan kepada penanggalan hijriah yang ditetapkan di negeri masing-masing. Maka ini juga adalah persoalan yang sesungguhnya ketika kita dapati masyarakat kita berbeda, maka kita saling menghargai dan tidak mengingkari. Meskipun kebanyakan ulama kontemporer mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa Arafah itu adalah bukan terkait dengan masalah wukuf. Kata Imam Ibnu Abdin, beliau mengatakan, al-Arafatu ismun lil zaman wal Arafatu ismun lil makan. Arafah dengan tak marbutah menunjukkan kepada waktu, sedangkan Arafat dengan huruf tak yang tidak marbutah menunjukkan kepada tempat. Artinya, kebanyakan ulama mengatakan bahwa puasa Arafah didasarkan bukan karena sebab wukuf di Arafah, tapi karena sebab kita telah memasuki tanggal 9 Dzulhijjah, dan karena itulah kita disunahkan berpuasa di dalamnya. Tapi ketika kita mendapati perbedaan ini, tentu mungkin saja ada di antara saudara kita yang di hari Sabtu besok sudah mulai berpuasa Arafah dan hari Ahadnya mereka beridul adha. Tentu di sini kita jangan sampai memvonis Idul Adha yang mereka lakukan di hari Ahad itu kemudian kita katakan kurbannya tidak sah karena belum masuk waktunya. Sebagaimana yang melakukan Idul Adha di hari Ahadnya, jangan kemudian memvonis saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa di hari Ahad telah berpuasa di hari yang diharamkan. Tentu disinilah kita harus menghargai perbedaan, dan mudah-mudahan dengan kita bisa menghargai perbedaan ini, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan surga, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara tanda-tanda ahli surga itu adalah hati-hati orang beriman tidak ada rasa dengki dan dendam serta permusuhan kepada saudaranya meskipun berbeda. Di antara doa mereka adalah Rabbana fil lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, dan jangan jadikan di dalam hati kami rasa dengki dan permusuhan kepada sesama saudara kami, dan sesungguhnya Engkau maha kasih sayang dan maha memberikan rahmat kepada kami semua. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita termotivasi untuk bersiap melaksanakan ibadah yang agung yang nanti akan kita temui di tanggal 10 Dzulhijjah dan hari 3 hari tasyrik berikutnya, dalam rangka untuk berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allaha qad amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وزمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين الحاقدين. اللهم دمر أعداءهم. اللهم دمر أعداءنا. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا واعتدلوا وقيموا صفوفكم فإن التصفية الصفوف من تمام الصلاة واستقيموا معكم صفوف ورزقنا صلاة الجماعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله
وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.